Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang budiman dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Ahmad Nurudin Deng Patapa. Saat ini saya berada di Taman Pusaka Kota Benteng, Pulau Selayar. Perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk diri kita semua. Kemudian nikmat yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah adalah waktu yang luang. Ini juga banyak sekali kita lupakan. Ketika kita tidak sibuk, kita merasa bebas dari tanggung jawab. Padahal ketika kita tidak sibuk, justru seperti itulah kita harus banyak melakukan hal-hal yang berguna. Kalau memang kita tidak sibuk, waktu kita banyak waktu luang untuk melakukan hal-hal, artinya bolehlah yang tadinya kita tidak biasa melakukan sholat duha, kita biasakan melaksanakan sholat duha. Karena kan kita punya waktu luang. Yang tadinya kita tidak terbiasa pergi ke masjid, nah karena kita punya waktu luang, kita harus biasakan jalan kaki ataupun menggunakan kendaraan kita untuk pergi ke masjid. Karena di saat kita sibuk, tentu saja hal ini sulit sekali. Kita beralasan bahwasanya pekerjaan sedang menumpuk. Kita sedang melakukan ini, sedang melakukan itu, sehingga kita sulit untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, tetapi kalau memang sekarang kita sedang punya waktu luang, nah kita harus berpikir jangan sampai waktu luang ini terlewat begitu saja. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, waktu itu berjalan, tidak akan bisa kembali. Bahkan momen misalnya tadi pagi kita sarapan apa, tadi pagi kita melakukan apa, itu tidak akan bisa kita kembalikan lagi. Nah, artinya kalau sekarang kita punya waktu luang, kita harus sadar diri bahwasanya apa yang harus kita lakukan, perbuatan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan di waktu luang ini. Karena belum tentu kita mempunyai waktu luang lagi di kesempatan yang mendatang. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain bahwasanya Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, waginaka qabla fakrika, wafirogaka qabla syuglika, wahayataka qabla mautika. Artinya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini sebenarnya hadis sudah sangat populer yang kita dengar. Yang pertama yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ketiga, kekayaanmu sebelum datang miskinmu. Keempat, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir adalah hidupmu sebelum matimu. Nah, inilah 5 perkara yang benar-benar harus kita jaga sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Yang pertama yaitu masa muda sebelum masa tua. Nah, kita yang masih muda, yang merasa masih muda, harus memanfaatkan masa muda itu dengan hal-hal yang terbaik. Jangan sampai ketika tua barulah menyesal. Kenapa ketika muda dulu saya tidak melakukan ini, tidak berolahraga, tidak makan makanan sehat. Ketika sudah tua baru menyesal. Dan itu tidak akan bisa kita ulangi lagi. Sudah lewat lagi. Jadi saat inilah ketika kita masih sadar. Kalau sekarang kita masih muda, kita harus sadar diri. Nanti kalau sudah tua, kita akan menyesal. Jangan seperti itu. Artinya ketika masih muda, banyaklah melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan sampai terjadi penyesalan di masa tua. Kemudian masa sehat sebelum sakit menimpa diri kita. Kalau kita sehat, harus kita jaga kesehatan kita. Harus kita isi kesehatan kita itu dengan kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita kaya, kita pun harus menjaga kekayaan kita itu, karena tentu saja kalau kita tidak pandai-pandai, kekayaan itu tidak akan pernah abadi. Kalaupun kekayaan itu terus bisa kita rasakan, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jelas, kalau kita saat ini sedang bagus ekonominya, sedang dalam keadaan yang kaya, kita pun harus menggunakan kekayaan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita bisa melihat
ketika dalam keadaan miskin, kita sangat sulit untuk berinfak, bersedekah, membantu orang-orang. Nah, tetapi kalau dalam keadaan kaya, tentu saja kita akan mudah melakukan itu. Oleh karenanya, bagi saudara-saudara yang ekonomi sedang bagus, sedang dalam kondisi yang kaya, marilah kita manfaatkan kekayaan tersebut untuk banyak-banyak berinfak fisabilillah, mendermakan sebagian rezekinya untuk kaum fakir miskin, untuk membantu kaum duafa, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Artinya kekayaan yang kita rasakan itu juga dirasakan oleh kaum-kaum yang lain, oleh orang-orang lain. Dan itu kekayaan kita itu akan lebih berberkah. Kemudian juga waktu luang sebelum datang waktu sibukmu. Ini sudah saya sampaikan tadi, ketika kita waktu luang harus kita menggunakannya dengan sebaik mungkin. Karena tidak mungkin waktu kita itu hanya terus dengan bersantai-santai. Pasti kita akan mengalami yang namanya masa-masa sibuk. Dan terutama hidup kita sebelum datang ajal, kematian kita. Nah, inilah dalam garis besar, artinya kalau sekarang kita masih hidup, tentu saja kita harus menggunakan kehidupan kita ini dengan tujuan utama kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan itu niatkan untuk beribadah. Kita bekerja, kita menafkahi istri, menafkahi keluarga, kita menimang anak, kita mengasuh anak, itu niatkan untuk beribadah. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan asalkan diniatkan untuk ibadah, hal-hal yang baik, insya Allah Allah taala akan memberikan ganjaran terbaik untuk diri kita. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, al-waqtu kas-saif fa illam taqta'hu qata'aka. Yang artinya waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya ataupun menggunakannya, qata'aka, ia akan memotongmu ataupun memenggalmu. Nah, ini yaitu seperti itu. Kalau misalnya kita tidak menggunakan waktu yang kita punyai, maka waktu itu yang akan memotong kita. Artinya waktu itu akan terus berlalu. Apapun yang kita lakukan yang tadi tidak akan pernah bisa terulang lagi. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi peringatan ataupun menjadi pelajaran untuk diri saya pribadi, bahwasanya saya pun harus menggunakan apa yang saya sampaikan di sini untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, untuk menggunakan kesehatan saya, masa-masa waktu luang saya demi Allah Ta'ala, demi mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar-benar dapat saya laksanakan dalam kehidupan pribadi saya, dan juga membantu saudara-saudara yang menyaksikan video ini untuk juga tergugah melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Apabila ada hal-hal yang salah ataupun keliru, saya mohon dimaafkan. Pada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.